ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap dengan teliti apapun yang kita lakukan, menggolongkan kita menjadi orang yang teliti memeriksa diri kita. Karena sekecil apapun perbuatan kita disaksikan, diketahui, dan ada balasannya. Tidak ada yang paling mencelakakan diri kita selain zalamtu nafsi, keburukan kita sendiri. Kita tidak akan celaka oleh perbuatan orang lain. Walaupun orang lain menzolimi kita, kita tetap akan beruntung kalau hati kita bersih, hidup kita lurus di jalan Allah. Walau terbunuh sekali, khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha mengetahui, maha melihat dengan teliti apapun yang engkau kerjakan. Kita simak atau kita ulang sebentar yang lalu ya, karena ini sangat penting. Yang sebelumnya nomor berapa? 27 berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hikam nomor 286. In kanat ainul qalbi tanduru anna Allah wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Jika matahari memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian karunia-Nya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih atau bersyukur kepada sesama makhluk. Firman Allah, Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man la yashkuril qalil, la yashkuril kathir. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka tidak akan dapat mensyukuri yang banyak. Demikian pula siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ahli syukur yang asli itu adalah yang hatinya bulat, utuh, yakin pemilik segala karunia itu adalah Allah, pemiliknya. Dan yang membagikan karunia juga hanya Allah. Jadi tidak ada karunia bentuk apapun kecuali pasti milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sedangkan makhluk itu jalan, bukan sumber karunia. Namun, bagian dari syukur lainnya adalah selain hati yakin, lisan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, juga berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Nah, kalau ini luput nih, dia tidak masuk dalam wilayah ahli syukur. Anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada ayah ibumu. Kita diciptakan oleh Allah pasti, tapi kita ada di dunia syariatnya
lewat ibu bapak. Jadi orang yang yakin kepada Allah itu terbukti dengan dia berterima kasih. Kita punya ilmu tidak langsung dari Allah dikirim, tapi lewat guru. Murid yang akan dapat keberkahan dari ilmu adalah murid yang mengakui jasa guru dan berterima kasih ke gurunya. Ini rekan-rekan sekalian, serius sekali ini ya. Kenapa saya mesantren, saya belajar ilmu agama, tapi kok saya agak sulit mengamalkannya atau tidak tingkat keimanan saya? Periksa. Salah satu penyebabnya gimana adab kita kepada guru, bagaimana rasa terima kasih kita kepada guru. Kalau gurunya lewat begitu saja, tidak ada adab yang baik, tidak punya rasa terima kasih, itu ilmunya mampet tuh, untuk jadi amal susah karena tidak disyukuri. Hati yakin dari Allah, lisan menyebut hamdalah, berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia. Nah, baru yang selanjutnya ini adalah gunakan karunia itu untuk mendekat ke Allah. Masih ingat perumpamaan kemarin? Ada raja memberi kuda. Ini kuda yang pertama itu sangat kagum kepada kuda. Memang kudanya bagus, namanya juga kuda raja. Dia kagum kepada kuda, dia puji, dia pamerkan kuda ini sampai lupa ini kuda raja nih. Ini kuda dari raja, yang ngasihnya raja. Dia fokusnya ke kuda aja saja. Yang kedua, dikasih kuda, dia senang kepada kudanya dan berterima kasih kepada raja. Tapi ada yang ketiga, dia senang bukan kepada kudanya, bukan kepada indahnya kuda, tapi dia senang karena tahu ini kuda raja dan memudahkan dia dekat dengan raja. Ada perbedaannya tidak, hadirin? Karena dikenali ini kuda raja, mau masuk ke istana, ini kuda raja, dia mudah saja. Kalau raja jalan-jalan, ditemani dengan dia, karena ini kuda raja. Jadi gembiranya bukan pada bentuk kudanya, tetapi gembiranya karena kuda ini merupakan tanda kasih sayang raja dan bisa membuat dia senantiasa dekat dengan raja. Nah, itu ahli syukur yang asli. Jadi seperti mata ini, sebetulnya ini untuk ceramah nanti malam ini ya. Gimana nih? Kok ada orang yang belajar, kita belajar agama, kita ibadah, kita sering ikut kajian, kita ke masjid sholat, tapi tetap susah yakin ke Allah, gelisah terus. Nah, salah satunya ini nih, tidak bisa menahan pandangan. Tapi ini juga harus ada ilmunya ya, karena ada yang sangat jaga pandangan sampai nabrak. Jaga pandangan sampai jadi masalah. Ada ilmunya, karena sebagian pandangan ini insya Allah nanti malam kita akan membahas tentang Allah yang maha melihat dan bagaimana kita menggunakan penglihatan ini supaya mata batin kita bisa merasakan nikmatnya bersama Allah. Ini mata bisa melihat ya, tapi bisa membutakan mata hati kalau salah kelola mata ini. Tes.
Jadi rekan-rekan sekalian, ada ilmu syukur terhadap mata. Bapak nggak usah jaga pandangan ke saya, Pak, ya. Karena yang dilihat itu ada makhluk secara seksual. Jadi lihat yang tergeraknya ada naluri seksualnya. Ada makhluk manusia itu intelektual yang kalau kita lihat ke seseorang bukan syahwat, tapi ilmu nambah. Manusia juga makhluk punya kekuatan ruhiyah yang kalau kita lihat ruhiyah kita bisa nambah. Itulah para sahabat melihat Rasulullah SAW, yang terbayang adalah kekuatan ruhiyah beliau sehingga membuat orang cinta, bukan syahwat tapi cinta untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang mengeluarkan aura seperti itu. Tapi kalau ahli maksiat yang keluar aura maksiatnya, na'udzubillah. Itu nanti malam, ini iklannya saja ya. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari Allah, kita dapat sesuatu, harus yakin sesuatu ini milik Allah, dari Allah. Segera puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berterima kasih kepada siapapun yang menjadi jalan, termasuk pembeli. Pembeli itu jalan rezeki kita, ya. Tapi kan dia dapat barang, dia juga harus berterima kasih. Itu urusan dia. Tapi kita berterima kasih kepada pembeli yang sudah mengantarkan rezeki kita, ladang amal juga bagi kita, itu syukur. Terima kasih Bapak, Ibu sudah berkunjung ke warung kami dan membeli barang kami, semoga jadi amal soleh. Waduh, itu Allah menyaksikan. Nah gitu dong, udah nawar, nggak boleh. Terima kasih. Bagaimana pembeli? Terima kasih sudah ada yang dagang. Masih ingat tentang yang istrinya hamil muda ngidam buah aromanis, suaminya sudah pergi ke toko, ke pasar, ke supermarket buah, aromanis tidak ada. Sudah capek, keluar waktu, tenaga, biaya, bensin, parkir, pulang ke rumah, Bu maaf nggak ada. Tiba-tiba terdengar mangga. Ada tukang mangga tuh yang dipikul. Coba Pak tanya, Bang, jualan mangga apa? Mangga aromanis. Berapa harganya? 10.000. Mahal amat. 2.000 ya. Kira-kira jenis apa? Sedang dia tadi untuk bertemu dengan mangga aromanis yang dia cari, tenaga habis berapa kalori itu, berapa piring, waktu, parkir, bensin, sekarang Allah datangkan. Kenapa dia masih nawar? Karena dia belum yakin yang menggerakkan tukang mangga itu adalah Allah. Kenapa pakai lewat gang dia? Udah aja lewat di komplek yang lain. Allah yang maha mengatur. Lewat tukang mangga, Bang ini berapa? 10.000. 20.000 ya? Yang betul Den. Ya 5 kilo. Sama itu jatuhnya 4.000 ya, nawar. Jangan ragu-ragu. Syukuri. Berterima kasih. Beli 2 kilo, bayar 50.000. Ini uangnya kembalian. Tidak usah.
Saya tadi sudah keliling kemana-mana, sekarang Akang bawa ini ke halaman rumah saya. Masya Allah. Bayar 100 lah ya. 100.000. 5 kilo? Enggak, tetap 2 kilo ya. Ini lebihnya banyak sekali. Syukur ke Allah. Allah lihat tidak nih? Kata si tukang mangga teh, Pak, saya baru kali ini lihat yang belanja sesyukur Bapak. Saya hadiahin nih lah mangga ini. Bisa dikasih tuh satu tanggungan. Ya, namanya juga ngarang hadirin kisah ini ya enggak. Tapi enggak sulit bagi Allah tuh. Masya Allah. Kalau hidup bersama ilmu Allah, perhitungan Allah, Masya Allah, udah enggak seperti pada umumnya. Makanya rekan-rekan sekalian, punya mata, syukuri nih, untuk mendekat ke Allah, bukan untuk menjauhi Allah. Punya mulut, ini untuk mendekat ke Allah mulut ini. Bukan untuk menghijab dari Allah. Punya uang, gunakan ini uang kita semuanya milik Allah. Gunakan untuk mendekat ke Allah. Allah nanti ganti atau tambah atau beri balasan yang kita sedekah, dosa digugurkan. Kita sedekah, bala ditolak oleh Allah. Kita sedekah, dilipat gandakan rezekinya. Kita sedekah, hati kita dilembutkan oleh Allah. Padahal uangnya juga milik Allah. Luar biasa. Makanya kalau kita dapat nikmat, disyukuri, diyakini nikmat ini dari Allah, kemudian lisan memuji Allah, tidak ujub, ya, tidak merasa ini jerih payah saya, ini pengorbanan saya, ini perjuangan saya, sehingga saya dapat untung segini. Udah nggak usah disebut lah. Mau jerih payah juga kalau nggak dikasih, nggak ada kok uangnya. Kita bekerja keras itu amal soleh hadirin, bukan menentukan datang atau tidaknya rezeki. Rezeki itu terserah Allah. Ada orang yang kerja keras, rezekinya tetap dibatasi segini, tapi pahalanya lebih besar. Kenapa dia udah kerja keras, oleh Allah diberi tetap pas-pasan? Karena Allah Maha tahu kalau diberi lebih, bisa jadi maksiat kelebihannya. Atau bisa memperbudak dirinya, memalingkan dari Allah. Oh, jangan dulu bangga kalau dikasih banyak ya. Karena makin banyak itu sebetulnya urusannya makin banyak. Sederhana saja. Kopiah 2, cuma 2 yang dicari. Sekarang punya kopiah 2 lusit. Nyimpennya udah bingung, ya kan? Ngitungnya juga, kurang 2 nih. Harusnya 24. Ngitungnya aja makan waktu, betul? Kenapa ini codet? Dari sibuk. Makanya tidak penting banyak bagi kita tuh. Yang penting apa? Yang penting apa? Ada yang nyebut ada juga kalau kurang stres om. Yang penting itu berkah. Sedikit mencukupi lebih baik dari banyak melalaikan. Ayo, mulai sekarang kalau nikmat apapun yakini dari Allah, gunakan untuk mendekat ke Allah. Ingat kuda tadi ya. Jangan risau dengan nikmat-nikmat lain yang belum ada. Jangan risau. Semua nikmat yang belum ada sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah. Jangan risau dengan nikmat yang belum ada. Karena
Allah tahu kapan kita memerlukannya. Allah tahu persis yang terbaik bagi kita. Jadi jangan cemas tentang yang belum punya rumah. Jangan cemas, karena cemas juga tetap belum punya, ya kan? Yang dicemaskan tidak mensyukuri kontrakan yang ada. Yang belum punya jodoh tidak usah ngacung, ya. Jangan cemas. Enggak cemas gimana? Tiap tahun umur saya bertambah. Ya jangan ditambah dong. Tetap aja 16 tahun mau. Saya sekarang sudah kepala 4A, tapi saya belum dapat jodoh. Tidak usah emosi kepada saya, hadirin. Syukuri punya waktu menyendiri. Kalau sudah ada istri, ada suami, beda lagi itu waktunya. Ya tapi kalau saya punya pendamping hidup, mungkin saya ada yang meluk. Iya kalau dipeluk, gimana kalau dicekik ya? Hah? Apa saudara yakin kalau punya pendamping terus tidur nyenyak, berapa banyak yang tidurnya horor? Oh ini serius hadirin. Yang tidak bisa tidur gara-gara ada pendamping di sebelahnya. Jangan ngarang ya. Itu kalau lihat di iklan-iklan kelihatannya romantis, namanya juga iklan. Masa iklan babak belur hadirin sekalian? Udahlah, syukuri belum punya jodoh, bisa tahajud sempurna, bisa berbakti ke orang tua tanpa beban memikirkan yang lain, ya kan? Bisa belajar maksimal tanpa harus minta izin ke suami. Syukuri, jangan mikir yang tidak adanya, syukuri. Dan Allah tahu ini dia diberi kesempatan sendiri sampai 42 tahun, dimanfaatkan betul untuk mendekat ke Allah. Dan tidak sulit bagi Allah menggerakkan calon yang khusus mencari istri yang umur 42, ya kan? Kok bisa ngepas begitu? Tahu kenapa ngepas? Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Begitulah hadirin sekalian. Syukur yang penting. Gimana istri sudah ada, apa perlu saya syukuri supaya ditambah? Hadirin jangan memanfaatkan ayat demi kepentingan yang tidak proporsional. Syukurilah hadirin. Semua Allah yang mengatur kalau kita mensyukuri. Bentuk karunia-Nya entah seperti apa, tapi yang bersyukur itu luar biasa. Punya anak belum soleh, syukuri atau sabari? Gini hadirin ya, kalau mau jawab yang jelas, mentang-mentang pakai masker ya, kalau belum yakin, dan dia aman ya, jangan bunyi kedengaran enggak, maksudnya apa? Bagaimana kalau anak belum soleh, disyukuri atau disabari? Kan? Dua-duanya. Bersabar dengan sikapnya, disyukuri punya anak. Allah tahu ya, anak kan bukan malaikat, bukan juga setan. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari. Jangan sampai hilang dua-duanya. Sama, ibu punya suami, disyukuri, disabari bu.
Nah, yang gumam lagi, ya, kumaha aweh kan. Bu, Ibu kan program masa keemasan ya. Nanti di wisuda ini pertanyaan penting, Bu. Bagaimana ke suami, disyukuri atau disabari? Tidak dua-duanya katanya. Kenapa? Karena suami saya sudah tidak ada. Ini yang ada. Begitulah, suami itu ladang pahala bagi ibu. Kelebihannya disyukuri, ibu dapat pahala. Kekurangannya, kesalahannya, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Yang menentukan ke sorga itu bukan suami, tapi sikap ibu kepada suami. Ya, yang punya sorga itu Allah. Makanya syukur. Nah, begitulah hadirin sekalian. Sudah jam 4 nih. Tidak terasa setengah jam. Ada yang akan ditambahkan, Ustaz? Silakan. Quran Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi intinya beginilah, nggak usah cemas dengan nikmat-nikmat yang belum ada. Nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana, semuanya ada dalam genggaman Allah. Yang kita waspadai itu hidup kufur nikmat. Selama ini aja kita tidak begitu mengerti kenapa nikmat berdatangan dari tempat yang tidak kita duga semuanya, benar? Kita tidak tahu. Ya, saya hidup udah selama ini juga tidak bisa mendeteksi. Ada sebagian yang bisa diperkirakan. Misal gaji, tetapi kalau ngandelin gaji, banyak yang nggak akan hidup, benar? Terutama yang nggak bergaji. Ada yang gajinya sedikit, seperti yang honorer katanya cuma 300.000, tetap gaya, tetap sholat, tetap makan, tetap berteduh, karena rezeki tidak selalu terprediksi. Nah, supaya terjamin, syukur. 5 syarat syukur. Hati yakin, bulat. Nikmat itu milik Allah, Allah yang membagikan. 2, lisan, betul-betul memuji Allah. Kalau alhamdulillah kita hilang. Jangan merasa ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini perjuangan dan pengorbanan saya, ini hasil kepintaran saya, maka saya dapat ini. Nggak usah segitulah. Bisa mikir juga siapa yang nakdirkan, kan? Dibuat koma aja nggak bisa mikir. Tapi ini kekuatan saya, iya karena nggak diare ya. Kalau diare mah toilet terus, betul. Tapi karena ini relasi saya, iya karena nggak dibuka aja aibnya. Kalau dibuka aib, siapa yang mau jadi relasi kita? Kan? Gak bisa. Pokoknya kita mau kerja sekeras apapun, mau mikir sekuat apapun, kalau udah dapat nikmat, gak usah sebut-sebut perjuangan pengorbanan. Karena itu adalah amal soleh kita. Bukan karena kita berjuang, Allah ngasih itu. Karena Allah mau ngasih saja. Karena bisanya kita berjuang juga dikuatkan oleh Allah. Kalau Allah nggak memberikan pertolongan, nggak bisa berjuang. Yang ketiga, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Yang keempat,
gunakan kuda ini mendekat raja, gunakan pemberian apapun dari Allah untuk mendekat ke Allah. Dan ada satu lagi, yang kelima, at-tahaddus bin ni'mah, menampakkan nikmat. Boleh, boleh. Tapi ini beda tipis ya dengan ria. Tapi hasilnya beda. Hanya amalnya mirip, tapi niatnya yang membedakan. Kalau ria memperlihatkan amal agar dia yang dipuji, tapi kalau syukur memperlihatkan karunia Allah agar orang muji ke Allah. Ada bedanya tidak? Nah, itu Allah tahu hati kita. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, pesantren Darut Tauhid ini sesudah kami perjuangkan seperti ini. Kawan-kawan kami semua berjuang siang dan malam sehingga pesantren ini seperti ini. Memang cerita syukur tentang pesantren, tapi nyelip di sana perjuangan, pengorbanan, berpikir keras. Berarti masih pengen disebut kita sebagai perjuangan kita. Alhamdulillah, Allah yang memiliki segala rencana dan tertulis di Lauh Mahfudz, pasti pesantren ini sudah tertulis di sisi Allah sebelum Allah mewujudkannya. Kami bersyukur kami diikut sertakan dalam terwujudnya takdir ini, dan pasti ini pun ujian dari Allah. Mohon didoakan semoga lulus dan tetap diterima menjadi amal soleh. Silakan menikmati pesantren ini sebagai karunia Allah bagi kita semua, dan bantu doakan kami yang diberi amanah agar bisa lulus, agar bisa selamat dari penyakit hati, diamanahi mengelola pesantren ini. Ada bedanya tidak hadirin? Kan? Ibu katanya anaknya hafal 30 juz, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah, semua karunia Allah. Ya, memang saya didik anak ini lebih sungguh-sungguh. Saya jaga anak ini makanannya. Kemudian saya selalu bisikkan doa. Setiap malam waktu dia tidur, saya bermunajat kepada Allah. Ya teteh ngadongeng naon. Kenapa saya terus? Ibu anaknya alhamdulillah hafal 30 juz. Masya Allah. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Sebelum Allah mewujudkannya. Ini karunia, ini juga ujian. Karunia karena jarang diberi takdir seperti ini. Ujian, ini pun belum tentu lulus. Doakan, berat sekali dianggap hafiz oleh orang lain karena belum tentu paham apa yang dibacanya. Kalaupun paham, belum tentu mengamalkan apa yang dipahaminya. Kalaupun mengamalkan, belum tentu ikhlas dalam mengamalkannya. Panjang ceritanya. Doakan saja, semoga lulus ujian, diberikan cobaan hafal 30 juz. Ada bedanya? Sepertinya yang syukur itu dekat dengan yang kedua tadi. Dan itu ditambah nanti oleh Allah. Jangan ngaku-ngakulah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tuhai Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat ya Allah. Dimanapun, kapanpun, jangan biarkan hati ini lepas darimu. Jadikan lisan kami selalu basah menyebut namamu.
Jadikan perhatian kami selalu tertuju padamu. Jangan biarkan ada yang memalingkan diri kami darimu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur padamu. Yang selalu yakin semua karunia hanya darimu. Yang bisa selalu menyebut namamu, selalu bersyukur, berterima kasih kepada hamba-hamba yang kau jadikan jalan. Dan jadikan semua karuniamu ini membuat kami dekat denganmu. Ya Allah, lindungi kami dari kufur terhadap semua nikmat ini. Ampuni jikalau nikmat ini sering kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Jangan cabut nikmat iman, nikmat syukur kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Dengan hadirnya pondok pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah, karena
pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam.